Kita coba lu kira orang kuliah. Orang kuliah ya. Di Rampudian. Udah Fit, udah terekod. Ayo Iqbal mulai. Mulai ya. Bentar ya. Monggo. Dimulai. Kan saya itu udah tutup. Bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman bisa mempercayai saya menjadi moderator. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 10 dengan tema bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara. Di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama Nita Andriani, yang kedua Firosia Safitri, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Iqbal. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, Mbak Nita Andriani. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengertian perbuatan hukum administrasi negara. Sebagaimana diuraikan di muka bahwa Andret mengatakan hukuman administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa administrasi negara mempunyai fungsi mengatur warga, masyarakat, dan mendapat wewenang dari hukum administrasi. Administrasi negara sebagai landasan hukum melakukan macam-macam perbuatan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Perbuatan administrasi negara yang disebut sebagai base-truth handling atau overhead handling adalah perbuatan yang akan dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan, penguasa dalam tingkat tinggi, dan rendahan secara spontan dan mandiri. Untuk pemeliharaan kepentingan rakyat, sedangkan Van Vollenhoven mengatakan bahwa yang dimaksud tindakan pemerintahan adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan terdiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Lanjut, Fit. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintahan banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan aktivitas atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan dalam dua golongan, yaitu 1. Golongan perbuatan, 2. Golongan yang bukan perbuatan hukum, dan 3. Golongan perbuatan nyata. Perbuatan administrasi negara yang dalam kategori perbuatan hukum dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat dan perbuatan berdasarkan hukum publik. Perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat itu selalu bersegi dua arti suatu hubungan yang diantara hukum privat itu ada pihak yang dapat menentukan kehendaknya. B. Macam-macam perbuatan hukum administrasi negara. Perbuatan hukum administrasi negara dapat digolongkan dalam 2 kategori. 1. Kategori perbuatan hukum, yaitu kategori perbuatan hukum yang mengandung akibat hukum. Kategori dibagi menjadi 2. Yang pertama, perbuatan menurut hukum privat atau sipil. Lanjut. Pertama, menurut Profesor Sultan, pendapat yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat. Alasannya karena sifat hukum privat itu mengatur hubungan hukum yang bermanfaat kehendak kedua belah pihak dan bersifat
perorangan. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. Tindakan satu pihak ini dalam administrasi negara dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum. De Liangji menyatakan bahwa kepentingan umum ialah segala hal yang mendorong tercapainya ketentraman, kestabilan ekonomi, dan kemajuan kehidupan bermasyarakat di samping urusan-urusan yang menyangkut negara dan rakyat seharusnya sebagai satu kesatuan, sedangkan Sunargo Gautama menyatakan bahwa kepentingan umum sama dengan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tugas dan fungsi alat administrasi negara dengan kesejahteraan menjadi sangat luas, tidak semata-mata menjalankan roda pemerintahan, akan tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural. Dilanjut oleh pemateri 2, silakan. Baik, saya sendiri akan melanjutkan. B. Perbuatan menurut hukum publik. Perbuatan menurut hukum publik itu ada dua macam. Yang pertama, perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yaitu suatu perjanjian berdasarkan hukum publik. Ada anggapan dari Fingerport, contoh sebagai perbuatan hukum publik bersegi dua dapat dikemukakan perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan oleh seorang partikular atau swasta pribadi sebagai pekerja dengan pemerintah. Misalnya selama 3 tahun. Perjanjian jangka pendek itu diadakan karena suatu perbuatan hukum yang memberi pekerjaan, dan perbuatan hukum itu diatur oleh suatu hukum istimewa, yaitu peraturan hukum publik, dan tidak diatur oleh hukum biasa, yaitu hukum privat atau KUHPDP. 2. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh badan administrasi negara diberi nama ketetapan atau basicing, dan perbuatan membuat ketetapan ini disebut penetapan. W.F. Prince memberikan definisi ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa. Lanjut. Sedangkan ketetapan itu ada dua macam. Yang pertama, ketetapan intern, yaitu ketetapan yang dibuat untuk mengatur hubungan dalam lingkungan badan pemerintah yang membuatnya. Contoh, keputusan memberikan izin cuti kepada pegawainya. Yang kedua, ketetapan ekstern, yaitu ketetapan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan seorang warga negaranya atau antar pemerintah dengan sebuah badan swasta atau antara dua atau lebih. Contoh IMB. Seorang teoritis cara untuk menentukan apakah perbuatan hukum administrasi negara itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Selanjutnya dilanjut oleh pemateri yang ketiga. Pemateri 3, Mbak Fitri. Cara pelaksanaan tindakan dalam administrasi negara dan keputusan atau ketetapan tata usaha negara. Menurut Utrecht, tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri. Yang kedua, yang bertindak adalah subjek hukum atau badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara, dan dilakukan berdasarkan sesuatu hubungan istimewa, seperti badan hukum yang diberi monopoli. Yang ketiga, yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang menjalankan pekerjaan berdasarkan sesuatu konsesi atau izin dari pemerintah. Artinya, pekerjaan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada badan swasta untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti Damri, Pelni, Sel, Keltik, dan sebagainya.
Yang keempat, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti yayasan-yayasan pendidikan. Yang kelima, yang bertindak adalah koperasi yang didirikan atau diawasi oleh pemerintah. Macam-macam dari perbuatan hukum administrasi negara ada dua, yaitu hukum privat dan hukum publik yang dimana hukum publik ini dibagi ke dalam hukum publik bersegi satu dan hukum publik bersegi dua. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah atau besturus organin dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan tersebut dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Pemerintah juga mempunyai kedudukan yang tidak dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum perdata. Ini menyebabkan hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata bersifat ordinatif. Tetapi meskipun hubungan hukumnya bersifat ordonatif, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan semena-mena terhadap warga negara. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Dibatasi dengan 3 pertanyaan. Mungkin ini dilanjut sama kelompok kelas E ya. Katanya cuma satu kelompok ini yang mau presentasi. Mungkin dari kelas E ada yang mau presentasi juga. Kan di sini ada 2 kelas. Oh, di sini ada 2 kelas. Iya. Ada Oh. kelas A dan E. Pertanyaan untuk kelompok 10 dulu, biar pertanyaannya dijawab. Nanti dilanjut untuk kelompok 2 yang dari kelas E. Gitu ya. Biar kita enak cari jawabannya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Dibuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Ayo yang mau bertanya. Halo, siapa yang mau bertanya? Masukan atau kritikan gitu. Yo, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Dimunculin PPT-nya biar anak-anak tuh baca lagi gitu. Fit munculin fit. Mulai dari yang pertama. Bentar ya. Nih.
Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, bisa dilanjut dengan apa, kelas E. Kalau tidak ada yang bertanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Gimana teman-teman? Mbak, Mas. Kelompok E di sini kelompok berapa ya? Kelas E. Kelas E yang presentasi sekarang. Yang kelas E kelompoknya yang sekarang presentasi siapa di sini? Bisa dilanjut. Kelas E. Hello. Lanjut, tanya. Apakah pihak lain mampu menyaingi harga jual kita? Terus ini gimana? Lanjut ke kelompok selanjutnya? Atau gimana? Kalau tidak ada yang bertanya, bisa dilanjut dengan kelas A yang presentasi sekarang. Oh. Jadi gini ya. Ini kelompok 6 katanya belum presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 6. Kan kemarin udah, kan kita udah kelompok 10 kan yang sekarang presentasi. Tapi ada yang emang presentasi. Kenapa? Oh, itu gini ceritanya. Pas waktu itu waktunya presentasi, kelompok 6 tuh nggak ada satupun anggotanya gitu. Jadi dilompat ke kelompok 7. Iya. Iya, itu namanya udah presentasi, tapi yang nggak ada yang nanya. Tapi di YouTube-nya ada nggak? Nggak Udah ada satu kelompok yang nggak ada di YouTube. Tapi aku nggak tahu. Nggak ada kelompok kalau 6 kayaknya nggak ada. itu permasalahannya kalau gitu, konfirmasi aja ke Pak Hayat biar gimana gitu. Kan kemarin Pak Hayat udah bilang kalau kelompok yang udah presentasi tapi udah nggak ada di YouTube, belum di-up sama Pak Hayat, berarti itu rekodnya itu belum masuk ke Pak Hayat gitu. Jadi untuk kelompok 6 silahkan konfirmasi dulu ke Pak Hayat biar gimananya kalian tahu. Oke. Siap.
Ayo, Rek, silahkan yang mau nanya. Next aja. Ini dari kelas E nggak ada yang presentasi, tah? Oke. 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 Terus gimana, Re? Ini katanya mau dianu ke E, tapi apa A, Oh, maksudnya. Tapi E-nya ini gimana? Nggak tahu anak kelas E pada kemana. Anak kelas E mungkin tidur semua. Ini nggak ada sama sekali anak kelas E-nya. Ada kayaknya 1, 2. Nah, Ada, kelas iya, E. ada. Terus untuk kelas E yang presentasi sekarang kelompok berapa? Itu nih kelompok 10. Kelompok 10, terus kelompok 10-nya kemana? Anggotanya siapa aja? Emang nggak mau presentasi, tah? Tunggu dulu ya, tanya deh guru. Coba tanyain Almi. Iya, Bal. Ancor. Itu siapa? Feby sama Tidak. Yo, monggo nanya. Monggo bertanya. kan di sini ada tulisan fungsi alat administrasi itu bukan semata-mata menjalankan roda pemerintahan, tapi juga berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural. Jadi kalau misalkan di suatu negara itu perekonomian atau sosialnya itu kurang baik, berarti bisa dikatakan fungsi alat administrasinya itu juga kurang baik gitu ya dalam mengerjakannya gitu. Terus pertanyaannya apa? Nggak ada. Cuma gitu. Apa sih, Fa? Pertanyaannya itu apa? Coba mau memastikan, berarti kan di setiap negara itu bisa dilihat dari administrasinya gitu kan? Bagaimana? Iya. Iya, aku cuma mau memastikan doang. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, yang mau menanggapi atau yang mau menambahkan, dipersilahkan biar diskusi pada sore hari ini nggak vakum-vakum banget. Silahkan, Rek. Oh iya, untuk kelas E gimana Mas Ihsan? Soalnya kan Mas Ihsannya udah gabung dari tadi. Oh iya, tapi kayaknya ada yang namanya Ihsan deh. Ada. Iya, emang ada. Aku tadi ngecek ada si Ihsan itu. Jadi gimana untuk Mas Ihsan? Apakah mendengarkan suara kita semua? Ayo. Nggak ada Ihsannya. Udah keluar. Muncul Ihsan. Nanyain Mas Ihsan Tarore. Gitu. Mas berarti nggak mau presentasi, buat video aja mungkin. Ya udah, Rek, berarti kelas E nggak ada yang mau presentasi. Ya, ayo balik ke kelompok aku lagi yang mau nanya atau yang mau menambahin atau yang mau menyanggah atau ada yang salah dalam PPT kami, silahkan biar diskusi ini nggak vakum-vakum banget. Ayo silahkan mengeluarkan suara Anda semua. Mungkin kalau nggak ada yang nanya, presentasi ini akan ditutup. Tutup aja, kayaknya nggak ada yang nanya. Gimana teman-teman? Berarti ini mau ditutup. Ya kan tidak ada yang mau bertanya. Ya gimana lagi? Ayo, Rek, yang mau nanya silahkan.
silahkan. Apakah penjelasan dari kelompok atau peserta saya kurang jelas atau gimana, silahkan. Sebelum ditutup, apakah perlu dibacakan ulang atau gimana? Diselet-seletin aja, Vida. Siapa tahu ada yang baca, menanya gitu. Oh gitu. Maaf ya. Ya, Maaf ya, Bun. ya. Oh, terus Nita tadi nambah yang aku tanya itu. Kalau misal memang sosial atau ekonomi atau apanya itu dilihat dari alat fungsinya, apa memang itu yang salah dari sistem administrasinya atau Kenapa, Fa? pelaku Tanya dari bisa diulang? cek. Oke, apa? Kan tadi aku tanya kalau misalkan suatu negara itu bisa dilihat dari sistem administrasinya. Jadi, aku lupa dah. Suatu negara itu bisa dilihat dari sistem administrasinya. Terus jadi apa? Kalau misalkan negara itu nggak baik gitu, misalkan sistem administrasinya gitu yang berdampak ke sosial sama ekonominya, itu yang salah sistemnya atau memang yang menjalankannya? Kalau menurut aku pribadi sih mungkin dari orang yang mengurusnya. Soalnya kan kalau orang yang mengurus sistem administrasi itu tanggungannya berat. Terus kekuatan imannya juga pasti tergoyahkan kalau di Indonesia banyak yang korupsi gitu. Jadi kalau di sistem pemrosesannya dan sistem pengolahannya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Menurut aku pribadi gitu. Terus apa lagi, Fa? Ayo, Re, yang lain silakan. Berarti seharusnya Indonesia itu nggak asal milih orang gitu ya? Buat Kan bisa dilihat sendiri dari berita-berita yang sekarang terjadi. Tapi kayaknya kalau sekarang bukan berita yang korupsi, tapi corona belum selesai. Kalau itu dari atas ya. Oke, mengerti. Iya, Pak. Kasih. Ayo, buat yang lain yang ingin menyanggah atau menambahkan materi dari kami atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Tutup aja ya. Ya, tutup aja. Ini siapa sih di moderator? Tutup ya. Kali itu. Yang Iqbal, tapi Iqbal kurang ngomong, jadi aku yang ngelurusin. Oke deh, tutup aja. Nggak ada yang nanya juga. Oke, Iqbal. Iya. Minta tolong simpen, terus kirim ke Pak Hayat ya. Oke deh. Kasih. Masuk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidung. Waalaikumsalam. Jangan lupa simpan. Tidung vial nih. Mantap. Sekelangkong bal.